Apa kabar teman pendengar sekalian? Salam sehat, salam sejahtera. Berjumpa kembali kita di acara Goes. Hadir saya Amina Chandra menyajikan informasi wisata seputar Taiwan. Semoga saja sajian informasi hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Kali ini Amina akan mengajak teman-teman untuk keliling tempat bersejarah, tempat yang dipenuhi dengan estetika dan keindahan yang kita kenal dengan galeri. Mungkin jika skalanya kecil adalah galeri seni, dan mungkin yang lebih besar dapat kita katakan sebagai museum atau pusat-pusat kesenian dan budaya. Nah, di Taipei sendiri memiliki banyak museum, salah satunya adalah Museum Nasional Taiwan yang terletak di distrik Chongzhen, dan di mana museum ini juga sangat memukau pengunjung baru dengan nuansa atmosfer sejarah yang kaya dan desain pameran yang sangat indah. Bahkan ada beberapa setelah mengunjungi Museum Nasional Taiwan, mereka yang juga memberikan komentar di media sosial. Ada yang merasa bahwa tinggal di Taiwan atau hidup selama lebih dari 20 tahun, tetapi mengapa baru menyadari bahwa Museum Taiwan seindah demikian. Kemudian dengan harga tiket yang sangat terjangkau, hanya senilai $30 NT saja, dalam ruangan pameran yang dipenuhi dengan kotak kaca yang tidak memantulkan cahaya sehingga tidak memudarkan atau memburamkan penglihatan kita. Jadi kita juga bisa melihat bagian atau barang-barang yang dipamerkan dan juga bisa berfoto dengan sempurna. Nah, unggahan tersebut juga menuai banyak komentar dari netizen lainnya, dan mereka juga memberikan beberapa komentar seperti desain area pameran yang memiliki selera estetika yang sangat luar biasa, kemudian detail dari desainnya juga sangat luar biasa, sangat menyukai ada beberapa desain khusus yang juga ada diberi nama. Kemudian mereka sangat memuji keindahan yang ada di lokasi museum tersebut. Sungguh menakjubkan meskipun daerah ini cukup dekat dengan tempat keramaian, yaitu dekat stasiun utama Taipei. Museum ini tetap menyajikan nuansa yang tenang dan damai ya. Dan di tempat ini juga ada kegiatan berpemandu, sehingga apabila ada yang membutuhkan penjelasan juga bisa mengikutinya. Dan tempat ini juga sangat indah sekali ya. Dan beberapa orang juga sempat menambahkan bahwa museum ini dibangun oleh pemerintah Jepang masa lalu, merupakan museum ilmiah modern yang pertama di Taiwan. Museum ini juga menyelenggarakan pameran internasional di era kependudukan Jepang, dan museum ini menggunakan banyak teknologi ilmiah yang belum dimiliki Taiwan pada saat itu. Kemudian melestarikan banyak spesimen spesies asli Taiwan dan menjadikannya tempat ini bernilai biologis dan akademis yang sangat tinggi ya. Bahkan juga ada komentar yang menambahkan ada berbagai museum dan galeri seni yang bisa dikunjungi di Taiwan, seperti Museum Miniatur, Museum Qimei, Museum Nasional Sejarah Taiwan, Museum Sains dan Teknologi Taiwan, Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Alam, Museum Nasional Opera ala Tiongkok, dan Museum Patung Kayu, dan semuanya sangat terjangkau. Bahkan juga masih ada tempat yang baru, Museum Kereta Api, yang juga merupakan pilihan yang bagus bagi keluarga untuk menghabiskan akhir pekan bersama dengan anak-anak mereka dengan biaya kartu keanggotaan hanya sekitar $300 saja, memungkinkan bisa berkunjung ke berbagai museum dengan akses tidak terbatas ke 4 museum di Taiwan selama 1 tahun. Ya, sangat murah sekali dan sangat terjangkau. Jadi bagi teman-teman atau bagi mereka yang suka dengan mengunjungi museum, menikmati keindahan seni yang ada, dan pameran ataupun juga museum-museum ini sangat cocok untuk dikunjungi. 阳光轻轻洒下来，全世界变更精彩，生生不息的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，都说出来，地球的爱，因为阳光而存在，就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。
Ya, teman pendengar, masih bersama dengan Goes. Amina akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi terkait dengan museum-museum yang ada di Taiwan. Dan karena museum cukup banyak, jadi Amina sudah memilih 1 dan 2 museum yang patut kita kunjungi bersama melalui acara Goes di hari ini. Yang pertama adalah museum atau yang dikenal dengan Aula Pameran Seni Ukiran Kayu, dan museum ini diprakarsai oleh Departemen Konstruksi Pemerintah Provinsi Taiwan pada bulan Maret 1990 untuk mempromosikan seni ukir kayu. Dan di bulan Mei pada tahun yang sama, dari Dewan Urusan Kebudayaan Yuan Eksekutif berdasarkan item konstruksi utama dari rencana penguatan konstruksi budaya, yakni pengembangan museum yang memiliki ciri khas daerah, yaitu memilih Kabupaten Miaoli dijadikan sebagai salah satu tradisi ukir kayu di Sanyi sebagai ciri khas lokal atau spesialisasi lokalnya, kemudian mendirikan museum pertama yang bertemakan ukiran atau pahatan kayu. Dan lebih lanjut lagi, di bulan April di tahun 1992, museum ini disetujui sebagai proyek konstruksi budaya utama dalam rencana pembangunan 6 tahun nasional dengan anggaran dana yang dialokasikan sebesar 50 juta dolar Taiwan untuk meningkatkan fasilitas pameran tersebut. Dan museum ini dibawa kelola dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Miaoli dan diresmikan pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 9 April yang lalu, dan menjadi satu-satunya museum publik di Taiwan yang didedikasikan sebagai museum pameran seni kayu atau ukiran kayu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan seni ukir kayu sekaligus mengoleksi, melestarikan, memamerkan, dan meneliti serta menyebarluaskan konten-konten yang ada, serta memastikan pelestarian, keberlanjutan, pengembangan, dan inovasi tema-tema uniknya, dan dengan menjadikan tempat ini sebagai museum yang dinamis dan terus berkembang. Dan hingga pada tahun 2003 di bulan Mei, adanya penambahan ruang untuk pengajaran teknik mengukir kayu dan juga pameran koleksi dan perpustakaan. Pada saat yang sama, museum ini juga menerima penghargaan arsitektur Taiwan dan dinamai dengan Museum Patung Kayu, resmi memasuki era baru menjadi museum yang bertaraf internasional, dan spesialnya atau karakteristiknya ada di seni ukir kayu. Beberapa tema pameran museum ini juga sempat ditayangkan seperti ukiran kayu Austronesia, budaya dunia melalui topeng, asal-usul ukiran kayu Sanyi, arsitektur dan mebel atau furnitur, dan juga cetakan, peralatan ukir kayu, candi, dan keagamaan, dan lain-lain. Dan tempat inilah memungkinkan pengunjung untuk bisa merasakan pengalaman yang sempurna melalui kesenian ukiran kayu. Oke, setelah dari Museum Ukiran Kayu, sebuah museum yang cukup unik, yaitu Miniatur Museum of Taiwan yang dikenal dengan MMOT, museum miniatur yang ada di Taiwan, dan tempatnya ada di kota Taipei di Jalan Ciankuolu nomor 96. Dan teman-teman apabila pengen berkunjung ke lokasi ini bisa naik MRT turun di stasiun Songjiang Nanjing exit 5. Dan sedikit penjelasan berkaitan dengan museum ini adalah museum miniatur yang berasal dari bangsawan Jerman pada abad ke-16 yang cukup terkenal di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Museum miniatur Taiwan yang juga menyimpan karya seni berkelas nomor 1 yang dihasilkan oleh seniman ternama dari seluruh dunia. Dan ada beberapa area pameran yang terbagi total ada 4, dollhouse, atau mungkin kita bisa menyebut sebagai ruang boneka, rumbok atau ruang kaca, dan juga story atau juga ya cerita atau dongeng. Aksesoris adalah ruangan aksesoris. Dan mari kita bedah satu persatu dari museum miniatur ini.
Dengan miniatur-miniatur yang ada dalam pameran itu berskala 1:12 yang merupakan standar internasional untuk model dan miniatur dan merupakan contoh yang baik. Dan museum ini lebih diorientasikan pada karya seni Eropa dan Amerika Utara serta memilih seni modern karena kemewahan dan kemegahannya. Yuk kita lihat bersama. Dollhouse atau rumah boneka, karya seni yang dapat dilihat 360 derajat, memiliki eksterior rumah yang jelas, umumnya disebut dengan rumah boneka. Perbedaan terbesar antara rumah boneka dengan rumah modern ini sebelum abad ke-19 terletak pada desain interior dan eksteriornya yang luar biasa, sangat indah dan realistis, di mana interiornya dipenuhi dengan mebel, furnitur, mular, kemudian juga karpet, lampu, keramik, tanaman, vasa dengan proporsinya sangat tepat dan sangat memukau. Semua merupakan mahakarya yang diciptakan oleh berbagai seniman profesional dan menggabungkan karya-karya terbaik dari beberapa seniman dan disajikan dalam dollhouse ini. Dan yang kedua adalah room box, bisa dikatakan sebagai rumah kaca atau mungkin juga kotak kaca secara harafiahnya, artinya ruangan yang diminiatur dan menjadi sebuah kotak. Kotak ini mewakili satu atau lebih dari ruang-ruang tertentu dan karya seniman miniatur yang sangat beragam dan mencakup setiap ruang hunian seperti ruang tamu, dapur, kamar tidur, ruang bermain dan lain-lain. Atau dengan kondisi yang lain misalkan toko, baik itu toko buah, sayuran, atau juga ruangan kelas, kafe, kantor, bahkan studio fotografi, percetakan, dapur untuk abad ke-19 dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk kotak di dalam kaca. Karya seni jenis ini dipajang bisa ditempel di dinding atau di bingkai dari depan. Saat melihat, tentunya kita juga akan menemukan gambar yang memiliki kedalaman atau 3 dimensi, memungkinkan kita untuk membenamkan diri dalam nuansa ruangan tersebut dan menemukan hal-hal baru dengan berbagai sudut pandang. Area yang ketiga yaitu story atau dongeng cerita, di mana cerita memainkan peran penting dalam masa kecil sebagian besar orang. Seperti Amina juga sangat suka sekali mendengar kisah cerita atau dongeng, karena kebanyakan dongeng menggambarkan kisah-kisah yang sangat fantastik sekali, kemudian kita juga penuh dengan imajinasi. Bagian dari dongeng di anak-anak dalam museum miniatur ini merupakan ide khusus yang dicetuskan oleh para pendiri untuk anak-anak yang berkunjung, dan mereka berharap bisa merancang sesuatu dari karya-karya mahaseni untuk ditampilkan kepada anak-anak. Dan bagian ini tidak hanya menyenangkan anak-anak saja, tetapi juga memikat hati orang tua. Yang menjadi media interaksi bagi orang tua dan anak menjadi sebuah kejutan yang tidak terduga dan menyenangkan. Yang berikutnya adalah area pameran aksesoris, sebagaimana yang dibutuhkan dalam mungkin pembuatan film atau dalam hal apa saja, fotografi membutuhkan aksesoris berbagai karakter, baik itu adalah karakter atau juga boneka atau juga kotak kaca, dan memerlukan beragam aksesoris berkualitas tinggi dengan proporsi yang akurat dan lengkap. Dan di area aksesoris ini memegang posisi penting krusial dalam seni miniatur. Seniman miniatur internasional memiliki spesialisasi di bidang tertentu, baik itu adalah tukang kayu, spesialisnya di perkayuan, furniture atau kaca, keramik, atau tata lampu, pencahayaan, tirai, dan lain-lain. Bahkan karya yang ada memiliki tanda tangan para seniman, menjadikan karya seni miniatur klasik tersendiri. Sangat unik dan menarik, bukan? Ketika berkunjung ke miniatur museum ini bisa merasakan barang-barang yang seakan-akan nyata tetapi berukuran mini atau kecil. Bahkan anak-anak pasti juga akan suka. Ya, teman pendengar, demikianlah informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan berbagai museum yang ada di Taipei dan di seluruh Taiwan, dengan keunikan atau pameran-pameran yang mereka sajikan akan sangat menyentuh hati para pengunjung.
Demikian untuk perjumpaan kita dalam acara Goes hari ini. Amina pamit dulu, sampai jumpa.